kan ada ketersembunyian informasi. Ya. Nah, disitulah diusulkan gitu kan, bagaimana langkah kita, ayo kita bicarakan untuk masuk ke ruang pengaduan ke Komisi Informasi. Itu di tingkat pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya kembali sedang bersama dengan Wakil Presiden. Wakil Ketua deh. Oh, diganti sekarang ya? Terlalu tinggi. Nggak apa-apa. Bersaing dengan Jokowi, dengan Gibran. Itu nggak selevel. Diganti katanya teman-teman, jadi Wakil Ketua Tim Pembela Umat dan Ulama dan Aktivis, atau Wakil Ketua TPU, mantan Wakil Presiden. Beliau juga seorang pemerhati politik dan kebangsaan asal Bandung. Nah, teman-teman semua, seperti di podcast kita yang kemarin-kemarin ya, itu waktu TPUA beliau dan ada 50 lebih orang yang semua bergabung dalam TPUA dari beberapa organisasi, ada KNPRI, ada Aspirasi, terus ada UIWOS dan lain-lain. Menuju ke rumahnya Pak UGM dulu. Terus terjadi kendala di perjalanan karena ada tabrakan antara truk dengan bus yang membuat arus lalu lintas macet sampai 4 jam dan TPUA terjebak di situ. Sehingga pertemuan dengan UGM yang dijadwal tanggal jam 9 jam 8 sampai jam 9 akhirnya hanya bisa dihadiri oleh Dr. Rismon Sianipat, seorang pakar digital forensik, kemudian oleh Dr. Roy Suryo, beliau seorang pakar telematika dan epidemiolog Ibu Fauzia Tiasuma. Nah, beliau nih akhirnya juga tetap si TPU kemudian bisa audiensi juga tetap dengan dekan. Cuman hanya bisa bertemu dengan wakil dekan. Kalau yang 3 itu tokoh itu dengan wakil rektor, lebih tinggi mereka. Karena mereka akhirnya menjalani 2 audiensi yang berbeda, akhirnya bertemulah ya Pak Rizal ya. Nah, dari situlah mereka apa yang terjadi ketika bertemu Pak? Bertemunya itu kemudian kita podcast bersama di UC ya. UC itu apa sih? Universitas? Ya di Gajah Mada. Di Gajah Mada juga. Ada gedung UC lah. Gedung UC di situ. Sambil ngopi-ngopi ya. Gitu kan sama-sama kafenya lah di Gajah Mada. Setelah itu kita adakan podcast tuh. Jadi kita bicaranya berempat. 3-nya itu tadi Dr. Suryo, Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa, tambah yang mewakili TPUA-nya saya. Itu berempat tuh. Nanti ada penanggap, gitu. Penanggapnya ada DHR, Pak Syarif, Pak Syafril, itu kan ada juga Beator, gitu kan, banyak lah yang lain-lain. Bitor dari PDIP ya. Bitor PDIP. Penanggap tuh, gitu kan. Nah, di saat itu rame-rame mereka bertiga kan dari sisi masing-masing kapasitasnya gitu ya. Saya bagian hukum kan gitu. Yang bahkan mengemas ini. Nah, di sini semua mengatakan kan tidak mendapatkan hal yang signifikan dalam pengertian tuntutan yang awalnya diharapkan bisa terbuka ternyata tidak. Begitu juga dengan TPUA kan, waktu ke dekanat itu kan tidak dapat hal yang terbuka semua kan. Nah, akhirnya kan ada ketersembunyian informasi. Nah, disitulah diusulkan gitu kan, bagaimana langkah kita, ayo kita bicarakan untuk masuk ke ruang pengaduan ke Komisi Informasi. Itu di tingkat pusat, di mana nanti ada gugatan berkaitan sengketa informasi. Ya kan, apakah nanti mau ambil elemen alumni UGM atau dengan kebersamaan seperti ini, terserah itu nanti pihaknya ya, atau TPUA sebagai kuasa hukumnya misalnya kan. Yang intinya kita menggugat UGM, bahkan menggugat Jokowi, karena Jokowi juga diduga pada waktu belum masuk kita ke Jokowi kan,
diduga tidak akan juga membuka gitu. Dan ternyata benar. Ketika dari UGM ke rumahnya Jokowi nggak diperlihatkan. Nggak dibuka juga. Ya. Akhirnya kita sudah sama-sama sepakat lah di situ. Ini harus kita gugat dalam kaitan dengan asas keterbukaan informasi gitu kan. Nah nanti kalaupun kita yakin menang gitu nantinya, dipaksa mereka harus buka gitu. Nanti dipaksanya oleh undang-undang gitu kan, oleh pengadilan sengketa informasi itu kan. Seperti kasus di ITB, saya ambil contoh tuh. Itu yang kasus tentang Sirekap itu juga ditutup oleh ITB dengan KPU, tapi kemudian perintahnya sekarang buka. Nah ini oleh KIP ya. Oleh KIP karena memang menang gitu, penggugat menang. Gitu, seperti itulah gitu bakal. UGM juga bisa gitu, gitu kan. Jokowi juga bisa, maka itu jadi opsi yang kita dalami, akan kita diskusikan lebih jauh gitu kan, sehingga bagaimana dan kapan dan seterusnya akan kita agendakan. Berarti ke depan akan ada lagi pertemuan antara TPUA dengan karena itu ya? Kelihatannya sudah kita sepakat lah bahwa TPUA ini domain hukum, sementara mereka teman-teman yang lain di domain scientificnya, gitu kan, scientific evidence, pembuktian scientificnya, jadi nyambung gitu kan. Satu itu langkah kedua, TPUA kan sudah masuk ke ruang Bareskrim nih, gitu. Semua data-data yang dikemukakan Dr. Roy Suryo maupun nanti Dr. Rismon itu jangan jadi liar, informasi liar, kan gitu. Kita bawa itu, tangkep, masukkan ke Bareskrim yang sudah kita adukan. Kalau nggak salah sudah masih jadi bukti, kan? Jadi silakanlah terus saja kerja. Begitu dapat temuan, masukkan sebagai bukti hukum. Berarti akan ada tambahan bukti-bukti baru. Nah, di situ muncul bukti baru. Iya benar. Yaitu ketika ditunjukkan skripsi, lalu 3 orang ini minta perbandingan, atau mungkin saya tidak jelas tanggap karena tidak ikut kan. Atau mereka nawarkan harus ada perbandingan loh. Maka akhirnya sepakati muncul itu perbandingan. Sama gitu, Times New Roman. Gitu kan. Sama. Tapi di situ ditemukan ternyata ada template-nya lain. Dalam pengertian judulnya itu adalah tesis. Tesis itu untuk S2. Tapi di situnya untuk sarjana. S1 pemalsuan dong. Di situ ada tanda tangan, ada pembimbingnya kan, ada tuh. Beda format. Jadi nggak. Pak sebentar. Waktu Roy Suryo sama Buti Fauzia berdua, Risman nggak ikut waktu itu, konpres di bundaran UGM, mereka menyebut ketika audiensi itu mereka dihadapkan oleh 16 orang, 6 dari rektorat, 10 alumni yang diakui sebagai alumni, dan semuanya itu membawa ijazah dan skripsi. Jadi yang diperbandingkan tuh yang dengan skripsi. Bukan itu, ada lagi yang lain. Jadi sebenarnya yang dibawa itu bukan skripsi, tesis. Kalau nggak salah ijazah. 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 Gitu. Yang menurut Dr. Rismon ataupun Dr. Tifa nggak penting. Yang kita sedang uji itu adalah ijazah Jokowi, termasuk foto. Apa fungsinya bandingan itu? Apa urusan lu? Urusan lu? Gitu. Relevansinya rendah. Membawa itu hanya sekedar saya temen paling begitu kan. Aku mah gampang. Tapi ya itu. Saya juga temennya Bang Rizal Fadilah. Atau sampai kapan? Kan? Mungkin benar masuk, terus pisah kan. Nggak selamanya orang itu. Kadang-kadang ada yang terlambat, ada yang ini, ada yang nggak selalu kan. Sampai akhir itu siapa? Bahkan sampai wisuda tuh gabung-gabung dengan angkatan-angkatan yang lama yang bukan temen juga kan. Wisuda itu, nah kemungkinan variasi seperti itu kan terjadi. Nah, jadi yang ini mah lain lagi. Jadi si UGM atau kehutanan mungkinnya di situ yang mengajukan nih buktinya gitu, perbandingannya. Jadi di luar yang 10 itu ya? Begitu perbandingan disampaikan di luar itu ya, kesemput salah, ngaco. Artinya betapa sembrononya UGM atau kehutanan
sampai masa bikin apa itu lembar pengesahan misalnya dengan judul untuk tesis itu S2. Betul. Tapi di sininya sarjana, Skripsi, S1. Harusnya skripsi. Itu kan satu kemungkinan sembrono untuk sebenarnya, atau memang itu juga tipu-tipu juga gitu, sama rekayasa juga. Makanya nggak bisa sembunyi 100% itu. Begitu diajukan justru itu jadi bukti baru ya. Sampai kita kan TPU tawarkan tadi kan baris krim itu. Ini mungkin Pak Rizwan bisa jadi bukti. Harus ini masukkan. Kata Rizwan, masukkan. Ya udah kita nanti. Pak, sebetulnya gini, dari segi foto pun ijazahnya Jokowi itu udah beda. Kenapa UGM ngelus ngeles terus? Emang dia pikir orang tuh rabun matanya apa gimana ya sama orang-orang kayak itulah yang kita nggak paham. Nggak paham memang, nggak bisa dipahami itu. Iya. Mengapa gitu kan? Walaupun dia mengatakan kami kan tidak pegang ijazah. Tapi kan yang keluarin. Tapi kan dia tahu. Ada salinannya pasti. Ya, sekurang-kurangnya kan ada dokumennya, ada filenya lah. Ada file. Template-nya sebelum dicetak kan ada. Dia bisa lihat di situ. Bisa sebelum dicetakkan bisa. Ya itu, nggak ngerti. Kasihan UGM ya. Kasihan. UGM bisa jadi korban ini. Nanti orang anak-anak disuruh ke UGM, nanti anak-anak jangan ke UGM ya. Orang bilang, kalau mau punya ijazah ke UGM aja. Karena apa? Ini yang dibaca di beritanya podcastnya Guru Gembul. Guru Gembul kan. Ternyata pembuatan skripsi, pembuatan disertasi, pembuatan tesis itu mudah dipalsukan. Bahkan diadvertensikan siapa yang mau bikin ijazah gitu kan, terbuka itu. Hubungi nomor 00 sekian untuk naik jabatan, untuk kerja, kan, untuk ini ada disebut. Kami bisa katanya mengatur dan diterima, disahkan oleh lembaga dikti gitu tergantung pesanannya. Ini beberapa daftar universitas itu kan nama-namanya itu ada UGM. Kayaknya semua pejabat di Indonesia perlu diperiksa. Sebetulnya mah sok lihat, makanya banyak anggota dewan, tiba-tiba doktor, malah ada yang ujung-ujung profesor gitu kan. Contoh yang paling nyata kan Bahlil tuh. Bahlil contoh, nanti masuk ke UI kan. Makanya kan di laporan apa itu kecurangan akademik, Indonesia kan nomor 2 di bawah apa Afghanistan, apa kemudian Indonesia itu kan baru apa ketiganya itulah gitu kan. Jadi ternyata yang terburuk gitu. Jadi tingkat kejujuran akademik gitu, bayangkan tingkat kejujuran akademik kita masuk 3 besar atau 2 besar yang jelek. Iya. Pak, ini kan udah ada nih interaksi yang intens ya antara TPUA yang diwakili oleh Bapak dengan Dr. Rismon, dengan Stoy Suryo dan dengan Bu Iti Fauzia. Apakah mereka nanti akan masuk dalam TPUA juga atau akan jadi mitra aja? Enggak usah, biar saja gitu. Mereka berarti kelompok pakar ya? Ya karena kan TPUA itu tim pembela. Betul. Jadi memang sebenarnya domainnya domain advokasinya, gitu kan. Makanya sebagian besar advokat yang memang litigasi lah gitu kan di bidang-bidang peradilan. Kalau gitu mereka lebih cocok masuk dalam kelompok pakar ya. Kelompok pakar saja, kelompok pakar jadi mitra gitu ya. Nggak usah masuk jadi partner segala macam, nggak usah dalam pengertian di lembaga yang sama. Mereka leluasa, bahkan dengan kepakarannya itu kredibilitasnya terjaga daripada masuk di ruang yang sama. Oh iya. Nah, teman-teman semua, demikianlah podcast saya dengan Bapak Rizal Fadila. Semoga ini menarik ya. Dan juga dan semoga UGM juga bisa tobat juga. Karena ini bisa merusak citranya. Pak Rizal, makasih. Siap, sama-sama. Teman-teman semua, demikianlah podcast dengan Pak Rizal dan Fadila. Kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.